Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 6 untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Adapun untuk materinya, di sini kita masuk ke materi user experience atau UX secara singkatnya dan user experience design. Adapun untuk pengertian UX atau user experience ini di sini adalah cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi, ya, atau pengalaman dalam penggunaan sistem atau aplikasi. Nah, di sini untuk UX atau user experience di sini ini lebih menekankan kepada pengalaman si user dalam menggunakan aplikasi atau sistem yang dia akses atau yang dia gunakan. Nah, selain pengalaman, di sini juga untuk user experience di sini juga meliputi persepsi pengguna atau pendapat mengenai kepraktisan dalam menggunakan sebuah sistem atau aplikasi, ya. Nah, adapun untuk sifatnya di sini sifatnya dinamis sesuai perkembangan zaman. Ya, jadi seiring perkembangan zaman ya pasti untuk perkembangan teknologi akan suatu sistem aplikasi yang dibuat oleh seorang pengembang perangkat, yaitu pasti akan mengalami kemajuan juga. Begitu juga untuk user experience yang dirasakan oleh pengguna ke depannya pun pasti akan berbeda tepatnya. Lalu hubungan UX dengan aspek-aspek pengguna dari hubungan UX dengan aspek-aspek di sisi pengguna, ya. Di sini terdapat sebuah diagram, ya. Di sini diagram ini merupakan aspek-aspek yang di sisi pengguna terkait dengan user experience ini. Nah, terdiri dari apa saja? Di sini terdiri dari look, feel, dan usability, ya. Jadi untuk yang look ini terkait kepada tampilan dari aplikasi atau sistem yang si user gunakan, atau si aplikasi yang si user akses pakai. Lalu kalau untuk feel di sini lebih kepada perasaan atau lebih terkait kepada ini ya, kalau untuk feel kenyamanan si pengguna terhadap aplikasi yang dia pakai. Lalu usability di sini lebih terkait kepada kemudahan-kemudahan yang kemudahan-kemudahan si pengguna dalam mengakses aplikasi yang dia pakai. Di sini aspek-aspek user experience di sini juga ada 7 poin, ya, 7 poin aspek-aspek user experience yang harus terjawab di dalam user experience, ya, oleh pengguna. Di sini poin-poinnya di sini ada yang pertama, bisakah pengguna menggunakan aplikasi atau sistem yang dia pakai, ya, terkait dengan usability. Jadi terkait kepada apakah si pengguna ini pengguna baik dari pengguna yang sudah mahir di teknologi ataupun yang masih tidak terlalu mahir di teknologi, apakah bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu nomor 2, apakah user bisa mencari, ini terkait kepada informasi yang dihasilkan, ya. Apakah si user ini bisa mendapatkan informasi dengan cepat ketika menggunakan aplikasi ini. Lalu apakah sudah memenuhi ekspektasi pengguna.
Jadi ketika si user mengakses aplikasi atau sistem yang dia gunakan ini sudah memenuhi harapan dia atau tidak dalam mengakses aplikasi ini. Lalu nomor poin 4, apakah pengguna ingin menggunakannya kembali atau tidak ya. Jadi ketika si user menggunakan aplikasi tertentu atau sistem tertentu, ketika dia sudah selama menggunakan aplikasi tersebut, pasti dia sudah mempunyai user experience terhadap aplikasi tersebut ya. Kalau misalnya aplikasi tersebut dia anggap mudah, dia anggap nyaman, dia anggap gampang untuk diakses, tuh pasti ada kemungkinan si user tersebut akan menggunakan kembali dalam jangka waktu ke depannya. Lalu apakah sistem dibutuhkan? Ini terkait kepada apakah sistem yang atau aplikasi yang user ini gunakan dibutuhkan atau tidak? Ya, benar-benar dibutuhkan atau tidak oleh user. Lalu apakah bisa dipercaya? Ini terkait juga dengan informasi yang dihasilkan, apakah valid atau tidak hasil yang atau output informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Lalu nomor 7, bisa diakses atau tidak. Lalu alasan pentingnya user experience itu ada beberapa poin ya. Yang pertama, penting user experience ini untuk apa? Nah, di sini untuk memudahkan pengguna ya. Jadi untuk user experience ini berkaitan juga dengan aspek usability mengenai suatu produk atau mengenai suatu aplikasi ya, untuk kaitan pembahasan hari ini ya. Lalu nomor 2, meningkatkan minat pengguna di sini. Selain memudahkan user interface dalam suatu aplikasi atau suatu sistem, juga bisa menarik perhatian pengguna untuk menggunakan aplikasi atau sistem yang serupa ya, karena kemudahan dalam menggunakan produk yang dipasarkan ya, atau dalam kata lain adalah meningkatkan minat pengguna. Ketika si user ini menggunakan aplikasi, dia menemukan sebuah sisi kenyamanan dalam menggunakan dan juga ketertarikan dalam menggunakan aplikasi ini, ada kemungkinan timbul adanya minat lagi untuk menggunakan aplikasi ini seterusnya. Lalu alasan penting UX lainnya adalah menjadi faktor kesuksesan ya. Terkait dengan yang poin 2 yang sebelumnya tadi, yang tadi itu terkait dengan ini ya, meningkatkan minat pengguna, maka semakin minat pengguna itu tinggi, maka faktor kesuksesan akan didapat pula oleh aplikasi atau sistem yang dibangun. Itu. Lalu pasti memiliki user interface yang baik, tentu ya. Jika minat pengguna itu menjadi tinggi akan penggunaan aplikasi ini, atau faktor kesuksesan pun pasti didapat, dan juga pasti untuk si user interface ini pun pasti dikatakan baik karena oleh si user pun sering digunakan, dan user experience yang dikatakan oleh si pengguna itu mengatakan bahwa aplikasi tersebut memiliki tampilan yang baik, dan sehingga mengakibatkan user akan terus menggunakan aplikasi ini, dan inilah yang mengakibatkan aplikasi atau sistem yang digunakan oleh user tersebut merupakan aplikasi yang
sukses dari sisi user experience-nya. Lalu menjadi pesaing produk lain, ya. Karena pengembang sistemnya menggunakan user experience yang baik meskipun hasil keluaran dari sistemnya yang sederhana dan memiliki fitur yang kurang lebih sama dengan pesaing lainnya. Hal itu dikarenakan dalam penggunaan user experience yang baik secara keseluruhan dari pengembang sehingga menghasilkan produk yang menarik serta user interface yang baik. Nah, aspek-aspek pemahaman UX, ya. Nah, di sini untuk aspek-aspek pemahaman UX harus harus kita pahami juga. Yang pertama, user experience ini pasti berubah-ubah, ya. Di sini perlu dijelaskan kepada pengguna bahwa dalam pengembangan user experience itu selalu berubah-ubah dan tidak pasti, ya. Misalnya di sini kayak fitur-fitur aplikasi seperti Google, WhatsApp, dan Twitter, pasti di situ ada kalanya pengembang dari masing-masing perangkat ini melakukan update sistem berdasarkan user experience atau juga berdasarkan perkembangan teknologi, maka akan memungkinkan akan adanya perubahan sistem atau pengembangan sistem ke depannya mengikuti kebutuhan pengguna ataupun mengikuti user experience yang pengguna rasakan. Mungkin kalau untuk contoh jelasnya adalah pada saat kalian melakukan ini, ya, update aplikasi, ya, terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di handphone kalian. Itu kan biasanya suka disuruh update, ya, aplikasi ini diharuskan update secara otomatis. Nah, ini aspek-aspek untuk yang berubah ini ada seperti itu contohnya, ya, karena ketika kita diharuskan untuk update sistem itu berarti ada beberapa fitur atau menu-menu yang ada di dalam sistem yang mengalami pengembangan ataupun mengalami perbaikan sesuai dengan user experience atau berdasarkan kebutuhan pengguna saat itu. Lalu nomor 2, harus memperhatikan pengguna. Nah, di sini untuk memperhatikan pengguna, developer harus mendengar dan melihat permintaan dari user. Ya. Biasanya di sini pihak pengembang melakukan sebuah observasi terhadap pengguna, ya, karena observasi terhadap pengguna akan menjadi penting karena akan menggambarkan apa yang diinginkan sehingga menghasilkan user experience yang baik dan bisa menjadikan hasil observasian ini sebagai inputan data untuk melakukan pengembangan aplikasi selanjutnya agar aplikasi tersebut bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil user experience yang baik juga di sisi pengguna. Selanjutnya, tidak memiliki metodologi, user experience tidak memiliki langkah-langkah yang harus diikuti sesuai standar itu sendiri. Ya. Karena user experience lebih ke cara untuk pendekatan tertentu dan bukan dari tahapan standar. Jadi dalam mengembangkan aplikasi atau membuat aplikasi, sistem yang kita buat haruslah luas, ya. Jangan dibuat dalam mengakses ini harus terdiri dari beberapa step atau beberapa prosedur langkah yang harus diikuti. Misalnya nih, dalam kita mengakses katalog produk sebuah sistem, sebuah aplikasi, misalnya diharuskan
untuk login terlebih dahulu ya. Padahal untuk kalau misalnya kita mau mengakses katalog produk, semua pengguna umum ataupun pengguna member itu harus bisa mengakses semua gitu ya. Jadi pada saat kita mau melihat-lihat gambar-gambar, diharuskan login dulu sebagai member gitu. Itu menyulitkan pengguna gitu. Pengguna yang baik pengguna yang masih baru ataupun terutama pengguna yang masih baru ya. Karena belum menjadi member tapi pengen melihat katalog produk-produk dalam sistem atau aplikasi ini, apa-apa saja harus melalui prosedur baku dulu, yaitu harus masuk sebagai atau harus mendaftarkan diri sebagai member baru bisa melihat katalog-katalog produk dalam suatu sistem informasi tertentu misalnya. Lalu bukan user interface ya. Nah, diingatkan lagi untuk user experience ini merupakan user experience ini bukan sebuah user interface ya. User experience di sini digunakan sebagai landasan dari user interface. Jadi, sebelum kita melakukan perancangan aplikasi atau sistem, kita harus memperhatikan user experience dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi ataupun sistem yang kita bangun atau yang kita kembangkan gitu. Jangan sampai kita merancang aplikasi atau sistem gitu ya tanpa melibatkan kebutuhan pengguna, tanpa kita melihat kebutuhan pengguna dalam mengakses aplikasi yang kita bangun ini gitu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dan malah menyulitkan pengguna, menimbulkan ketidaktertarikan atau ketidaknyamanan dalam mengakses aplikasi ini gitu. Malah akan meninggalkan aplikasi ini. Jadi ditekankan sebelum kita melakukan tahap user interface, tahap sebelumnya adalah dengan memperhatikan aspek user experience pengguna sebelum aplikasi tersebut dirancang. Karena di sini berisi semua kebutuhan-kebutuhan pengguna ya di dalam aplikasi yang akan kita buat. Ya. Nomor 10, testing pada pengguna. Langsung bisa dicoba kepada pengguna untuk kemudian akan ada feedback entah itu kekurangan maupun kelebihan dari sebuah aplikasi atau sistem yang akan kita buat. Misalnya ketika seorang pengembang aplikasi sudah selesai membangun aplikasi atau sistem yang dibuat, dia memiliki beberapa template gitu. Nah, untuk beberapa template ini bisa langsung diuji coba kepada beberapa pengguna untuk mengetahui pada saat aplikasi ini digunakan oleh beberapa pengguna ini penilaian mereka atau user experience mereka terhadap aplikasi yang mereka gunakan sebagai testing sebelum dipublish aplikasinya seperti apa. Jika memang ada kelebihan atau kekurangan, itu menjadi sebuah inputan data user experience agar aplikasi nanti sebelum dipublish itu menjadi lebih baik. Lalu bukanlah usability. User experience mencakup hampir keseluruhan hal yang dialami user ya. Lalu sulit dikerjakan sendiri ya. User experience dikerjakan dalam beberapa spesialisasi bagian. Terdiri dari research, prototype, usability, testing, dan lain sebagainya. Jadi untuk di user experience, untuk bagian-bagian ini haruslah dibuatnya terpisah agar bagian-bagian ini bisa fokus dalam mengerjakan bagiannya, agar hasil yang didapat pun
lebih fokus dan juga bisa maksimal. Bayangkan kalau misalnya seseorang yang memegang bagian untuk meresearch, itu juga melakukan tahap testing atau usability atau prototype. Research saja untuk bagian research itu kegiatannya sudah banyak ya, dengan cara mengobservasi perilaku user dalam mengakses aplikasi ataupun mengumpulkan data-data berdasarkan survei kepada beberapa pengguna, lalu mengolahnya. Itu juga banyak banget. Kalau misalnya pada bagian untuk research ini memegang beberapa bagian lagi, itu memungkinkan bisa, cuma tidak, hasil yang akan didapat kemungkinan bisa terjadinya ketidakmaksimalan dalam hasil yang akan didapatkan. Lalu elemen user experience di sini ada 5 elemen ya. Yang pertama ada surface atau permukaan atau tampilan mungkin ya. Di sini tampilan agar user lebih memahami ya. Jadi elemen user experience untuk yang user face ini digunakan agar tampilan yang kita buat itu haruslah dipahami oleh user, lebih mudah dipahami oleh user. Surface di sini berkaitan dengan perencanaan sensory designer yang meliputi untuk bagaimana panca indera manusia berinteraksi dengan sistem. Nah, misalnya contohnya di sini untuk di sini ya ada 2 buah tampilan web. Yang pertama di sini untuk yang sebelah kiri ini sebelum dan sesudah. Untuk yang sebelum dilakukan perbaikan sistem, di sini untuk tampilannya hampir sama. Cuma kita perhatikan pada saat di berbagai menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Misalnya di menu search di sini ya. Untuk di menu search di sini hanya ada tulisan search saja untuk yang di tampilan sebelum. Untuk yang di tampilan sesudah ini sudah ada mengalami spesifikasi keterangan dari sebuah menu tersebut. Nah, di sini untuk yang di search di sini, di sini keterangannya adalah search book or author name. Nah, di sini sudah bisa jelas ya. Di sini untuk melakukan pencarian data buku, dan juga pencarian data buku berdasarkan nama pengarang bukunya. Kalau cuma search saja di sini tidak bisa menjadi ambigu ya, bisa juga menimbulkan ini search untuk mencari data apa gitu, data pengarangkah ataupun nama buku, nama pengarangnya saja atau tahun terbitnya. Nah, kalau misalnya orang tidak tahu mungkin bisa kita melakukan pencarian berdasarkan tahun terbit di sini gitu ya, kita cari. Tapi pada saat di yang tampilan sesudah ini sudah ada spesifikasi. Ini berarti untuk melakukan pencarian data buku, data berdasarkan judul buku dan juga berdasarkan nama pengarang saja. Tuh. Mungkin contoh lain di sini, misalnya di menu reviews di sini. Di menu reviews di sini ada di sampingnya ada link all ya, ada nama link, labelnya namanya all. Nah, itu kalau orang yang masih belum paham itu mungkin untuk all apa. Nah, di sini kalau dilihat di sini sudah ada spesifikasinya juga. Di sini nama linknya berubah menjadi see more videos. Nah, berarti di sini all di sini berarti isinya adalah agar kita bisa melihat keseluruhan video-video reviewsnya itu bisa diklik di link di sebelah kanan ini. Selanjutnya skeleton
Skeleton ini berguna untuk memikirkan interface desainnya ya. Misalnya terkait dengan tampilan seperti perpaduan warna. Lalu di skeleton di sini juga terdiri dari 2 poin ya, ada navigation design dan juga information design. Jadi skeleton di sini lebih terkait dari interface desainnya. Ya. Baik dari segi tampilan untuk perpaduan warna dan juga navigasinya, lalu informasinya, desain informasinya. Nah, di sini untuk navigation design merupakan kemudahan pengguna dalam akses menu ke menu yang lain atau submenu yang lain. Lalu tata letak tombol navigasi juga. Ini masuk ke dalam poin navigation design. Nah, untuk information design ini terkait dengan kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi produk yang dicari. Misalnya nih, saya mau mencari data baju, misalnya data baju ini agar saya lebih mudah, kita bisa melakukan pengelompokan kategori produk ya, misalnya untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi baju, misalnya baju yang mau saya cari adalah baju blus, maka bisa kita cari berdasarkan kategori bajunya itu yang baju blus saja. Itu termasuk dari sisi information design, yaitu terkait dengan kemudahan dari sisi pengguna untuk mendapatkan informasi. Lalu structure di sini bermakna memahami perilaku dan pemikiran user dengan tujuan dapat memahami dalam penentuan struktur produk agar sesuai dengan keinginan user. Nah, dalam elemen UX structure ini dibagi menjadi 2 aspek ya. Yang pertama interaction design dan information architecture. Untuk interaction design ini interaksi antara user, lebih kepada interaksi antara user dan sistem ya. Misalnya nih, contoh kasusnya ada pada saat di Instagram. Di Instagram, tiap postingan di Instagram itu terdapat ini ya, icon menu ya, yang tepat berada di sebelah kiri bawah postingan. Suatu postingan itu ada icon love, ada juga icon komentar dan sebagainya ya. Misalnya nih, ketika postingan tersebut saya like ya, atau saya klik icon yang simbolnya love, ketika saya klik maka interaksi sistem yang akan ditampilkan itu berdasarkan interaksi kita adalah perubahan warna ikonnya. Yang sebelumnya itu icon love-nya itu berwarna putih, kalau ketika kita klik icon love-nya menjadi berubah menjadi warna merah. Itu jadi sisi interaksi sistem itu seperti itu. Ketika kita melakukan aksi apa, sistem akan melakukan perubahan, akan terjadi perubahan dalam sistemnya. Misalnya juga ketika kita klik gambar produk di suatu web e-commerce ya. Nah, ketika kita klik gambar produk, misalnya interaksi sistem yang akan diberikan oleh kita setelah kita mengakses sistem tersebut adalah dengan menampilkan detail produk atau gambar akan mengalami perbesaran ya, untuk melihat detail dari si gambar yang sudah kita klik gambarnya. Lalu information architecture ini berkaitan dengan bagaimana user memproses informasi yang terdapat dalam sistem kita. Misalnya penggunaan struktur hierarki menu ya,
Untuk mendapatkan informasi mengenai laporan bulanan, maka perlu akses menu laporan. Kalau misalnya kalian perhatikan, untuk di sebuah sistem informasi, kalau kita pengen mengakses data laporan bulanan ini, ada berapa transaksi penjualannya gitu. Untuk laporan ini kan biasanya yaitu jenisnya adalah submenu ya, dimana untuk yang laporan bulanan itu berada di dalam menu laporan. Jadi di dalam menu laporan terdiri dari beberapa submenu. Tuh, ini termasuk dengan struktur hierarki. Dan untuk struktur hierarki di sini dalam pembangunan sistem harus dibuat sesimpel mungkin ya. Jangan sampai kita membuat sebuah aplikasi, kita buat struktur hierarkinya itu rumit, banyak banget. Itu akan menyulitkan dan akan memperlambat kinerja si user untuk mendapatkan informasi dari sistem yang kita buat. Tuh. Jangan sampai kita buatkan struktur hierarkinya ada menu, di dalam menu ada submenu, di dalam submenu ada submenu lagi, di dalam submenu itu ada submenunya lagi. Nah, itu akan memperlambat, akan menghambat si user dalam mendapatkan informasi dari aplikasi kita. Selanjutnya ada scope di sini. Scope ini berguna untuk memilah apa yang dibuat dan apa yang tidak akan dibuat. Dan di sini scope di sini dibagi menjadi dua menurut sifatnya ya, yaitu scope di sini sebagai fungsionalitas specification. Ini berisikan spesifikasi fungsi fitur apa yang akan ada pada produk kita. Misalnya produk paling banyak dibeli. Misalnya produk yang paling banyak dibeli itu akan tampil pada halaman teratas dari hotlist, atau misalnya suatu produk tertentu yang paling banyak dibeli oleh orang, maka akan ditandai sebagai atau akan ditandai dengan icon bestseller. Dan produk sebagai informasi di sini, informasi apa yang akan ditampilkan perlu deskripsikan dan dipersiapkan secara matang. Pada bagian ini, informasi seperti teks atau kalimat, gambar atau video. Misalnya, ketika kita mengklik suatu gambar produk, ya, itu harus memberikan informasi lebih lagi. Ya, misalnya berupa deskripsi produk, atau dalam bentuk ini deskripsi produknya bisa dalam bentuk teks atau bisa juga dalam bentuk video ya. Itu kan kadang ada beberapa tuh ketika kita klik produk, lalu yang akan tampil itu kan rincian spesifikasi produk itu apa saja, atau bisa juga dalam bentuk video reviewan produk yang tersebut dalam bentuk video. Lalu strategi di sini tentang bagaimana user menggunakan produk dan bagaimana produk yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan user. Lalu ada faktor kesuksesan UX ya. Di sini yang poin pertama, utility. Untuk mengetahui nilai atau rating subjektif dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target tertentu. Nah, untuk utility di sini terkait dengan kita membangun aplikasi atau sistem, jangan sampai kita rancang beberapa menu-menu yang tidak banyak user pakai ya. Jadi buatlah untuk menu tersebut utility atau berguna, keseluruhan menu berguna bagi oleh pengguna. Lalu ada accessibility.
Di sini untuk mengetahui seberapa baik aksesibilitas dan kompatibilitas sebuah produk dengan mengetahui yang user rasakan pada performance produknya. Misalnya untuk akses sebuah info, maka harus akses beberapa menu dahulu. Nah, jangan sampai kita terkait dengan yang tadi slide sebelumnya ya. Kalau kita membangun sebuah aplikasi atau sistem, hindarilah pemakaian sub menu dalam struktur hierarki menu ya, agar informasi yang kita dapatkan menjadi lebih mudah oleh si pengguna. Lalu aksesibilitas dari sisi untuk kompatibilitas di sini, aplikasi atau sistem yang akan kita buat dari sisi pengguna harus memikirkan sisi kompatibilitasnya juga ya. Jadi selain kita membangun aplikasi berbasis desktop saja nih misalnya, kita juga perlu memikirkan kemudahan pengguna dalam mengakses dalam menggunakan aplikasi ini ya. Misalnya dengan menambahkan basis aplikasi yang kita bangun, yang sebelumnya berbasis masih desktop saja, sekarang kedepannya bisa berbasis mobile gitu, agar pengguna bisa mengakses aplikasi yang kita bangun ini di mana saja. Usability di sini untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Nah, di sini ini terkait kepada kepuasan sebuah aplikasi atau sistem yang kita bangun dari sisi pengguna untuk usability. Lalu ada brand promise. Di sini untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user atau belum. Ya, misalnya nih untuk brand promise di sini ini terkait dengan brandingnya. Ya, misalnya ada sebuah perangkat dengan tagline-nya itu adalah camera phone ya. Tagline-nya camera phone. Berarti kita harus meninggikan spek dari tools ini dari sisi kamera ya. Atau dari sisi kita untuk menggunakan kamera tersebut untuk melakukan pemotretan terhadap suatu objek tertentu. Misalnya ketika kita memotret objek tertentu, yang harus kita dapatkan adalah hasil gambarnya tersebut harus detail dan juga harus jelas. Jangan sampai tagline-nya kamera phone tapi detail dari gambarnya pun tidak bagus gitu. Masih kurang bagus. Jadi harus menyesuaikan dengan brand dari aplikasi yang kita gunakan, keunggulannya di mana. Kita harus memikirkan itu. User experience design. Nah, ini untuk tahap perancangan aplikasinya ya. Nah, untuk user experience design mempunyai sebuah makna, yaitu suatu proses yang dilakukan developer mencoba untuk menentukan desain apa yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna. Nah, di sini ya ditekankan lagi untuk sebelum kita masuk ke tahap user experience design atau user interface design-nya, kita perlu mengacu terkait dengan pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan pengguna itu seperti apa kebutuhan pengguna itu. Nah, tujuan user experience design ialah untuk membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user yang sedemikian rupa. Jadi pokoknya sebelum melakukan user experience design atau user interface design, kita perlu memperhatikan aspek user experience-nya.
Selanjutnya untuk user experience terdiri dari 6 komponen ya yang harus dipenuhi. Yang pertama usability, kemudahan dan kenyamanan user dalam menggunakan aplikasi kita ke depannya harus kita pikirkan. Kemudahan baik dari sisi akses menu-menunya di dalamnya, lalu kenyamanan tampilan dari aplikasi yang akan kita bangun itu harus dibuat senyaman mungkin dengan user. Lalu desain interaksi ya. Ini harus kita pikirkan juga interaksi antara sistem dengan user. Lalu desain visual ini terkait dengan tampilan dari si aplikasi yang akan kita bangun gitu. Haruslah dibuat semenarik mungkin dan dibuat senyaman mungkin oleh user. Lalu 4, information architecture. Ini terkait dengan penggunaan atau perancangan menu-menu yang akan kita buat di dalam aplikasinya gitu. Dibuatlah seluas mungkin, semudah mungkin. Jangan menggunakan beberapa sub-sub menu dalam menu. Nantinya mengakibatkan user tersebut menjadi lebih lama mengakses informasinya dan juga bisa membingungkan mungkin. Ini terlalu banyak menu di dalam menu. Lalu strategi konten. Bukan hanya tentang bagaimana user menggunakan produk, tapi juga bagaimana produk yang dibuat sesuai dengan pemahaman kebutuhan user. Lalu strategi konten juga nggak hanya kita harus memahami kebutuhan user, tapi juga sisi strategi konten adalah perlu membangun juga brand identity untuk memberikan kesan positif terhadap aplikasi yang kita buat ya. Brand identity, kesan positifnya yaitu aspek user experience-nya juga brand identity di sini untuk memberikan kesan positif di sini mungkin dari sisi ini ya, dari sisi user experience-nya ini sudah sesuai dengan aspek-aspek user experience-nya. Lalu user research di sini. Di dalam user experience design juga perlu dilakukan adanya user research ya untuk mendapatkan data-data dari pengguna ya terkait dengan user experience-nya. Yang digunakan nantinya data hasil user research ini sebagai inputan untuk memberikan perbaikan terhadap aplikasi atau sistem yang akan dikembangkan ataupun sebagai inputan kita dalam tahap awal untuk membangun atau merancang aplikasi atau sistem yang akan kita bangun. Selanjutnya untuk perbedaan user experience dan user experience design di sini udah ada 4 poin di sini sudah dijabarkan dan juga dipisahkan berdasarkan poin-poin user experience dan juga experience design-nya ya. Mungkin ini bisa kalian baca nanti di slide-nya. Dan untuk pertemuan 6 ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bisa jelas untuk dipahami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.